Kalau menurut pengalaman saya masuk desa Torea Sahid ini sekiranya kita ahli ibadah, Ya, karena kan di dalam apa hadis itu dibilangkan golongan jamaah-jamaah ada 73 firqah katanya kan. iya, Kita ikut jamaah yang mana? oh iya, Gitu kan. Jadi kalau sekiranya kita 73 firqah di antara satu golongan itu kita nggak ada yang ikut, mau kita ikut siapa? Nah hmm. itu. Dalam hati kecil-kecil saya ada perasaan gini, aku nanti kalau mati ikut golongan siapa yang dikantarakan katakan golongan 73 73 firqah itu firqah. tadi. Nah, Sementara kita nggak tahu yang heeh, 73 firqah firqah itu itu yang golongan yang mana? mana. Heeh. Jadi saya cari tahu terus, cari tahu. Kebetulan di kampung saya yang dibilangkan Pak Bapak Muhammad Anto tadi yang ikut pengajian ini Pamannya saya ikut jamaah si A ya kan. Ya, Saya nggak sanggup mengikutinya. Karena harian kerja saya bisa ada yang amalannya 3 hari, 40 ya, hari, ada yang sebulan. Saya nggak sanggup. Jadi gimana cara amalan yang saya bisa? ya. Malam ikut pengajian. Kayaknya ini bisa. Cocok dalam hati kak saya untuk mengamalkannya gitu loh. Karena jadwalnya, Jadwalnya ya gitu. pertama Nggak ya mengganggu, nggak mengganggu pekerjaan. pekerjaan. Di samping kita itu sambil beribadah, sambil kita berusaha untuk menafkahi keluarga. Iya, Gitu. Jadi saya ikut. Itu pun pakai tahap lagi. heeh. Saya dalami lagi ikut pengajian. Ikut pengajian setengah bulan sekali untuk pendekatan. Barulah mantap kita di situ ilmunya tahu, barulah ikut pengajian. Gimana dulu Pak caranya Pak seorang pendakwa itu mendatangi Bapak, apa yang disampaikan untuk mengajak Bapak ikut pengajian tarikat? Kalau Apa pertama kali yang disampaikan? kalau disampaikan pendakwa itu saudara saya yang bernama Bapak Mulijar di Bandar Tinggi, Ya. dia dakwanya hanya mengajak aja. Oh, ngajak aja, nggak ada Ayo Bang Adi disampaikan. ikut ngaji katanya. Oh, Sore-sore dia sekitar jam 5 datang, ayo ikut ngaji di mana? Ikut ngaji di Bandar Tinggi katanya. iya. Itu saya belum ikut jamaah Satoria Sahid. Cuman Hanya udah cuman ikut. ikut-ikut aja gitu. Hmm, Kebetulan ikut-ikut itu saya bersama saudara saya ini Pak Muhammad Anto ini dikasihlah hujan Allah tadi kan. ya, Istilahnya hujan badai. ya. Sampai Bandar Tinggi. Dari rumah saya itu Bandar Tinggi jauh itu sekitar kurang lebih hampir 1 jam lah kira-kira. Dari rumah itu udah hujan. Hujan. Sampai Oh, sana mau ngaji basah semua baju pakaian. Itu belum mau jadi anggota, itu masih jadi anggota udah kena hujan badai. itu nggak goyang ya? Itu alhamdulillah gak goyang karena dalam hati kita itu ada keimanan untuk pengen tahu Pengen tahu. agama itu seperti apa sih gitu. Ilmu Hmm, agama itu seperti apa sih? Apalah ada lagi pendalaman-pendalamannya dalam ilmu syariat ini ada lagi apa enggak? Kecuali selain kita sembahyang tok, iya, rupanya lebih banyak lagi pendalamannya. pendalamannya ya. Iya. Kita cari tahu dari mulai syariatnya, torikatnya, hakikatnya dan ma'rifatnya. Wah, rupanya awak yang ketinggalan. Selama ini masih Heeh. syariatnya Wes gitu. syariatnya sembahyang wis gitu loh, Pak. Iya. Rupanya di dalam itu ada rupanya manfaat-manfaat lainnya lagi gitu. Jadi yang membuat Bapak tertarik sehingga memutuskan masuk itu kan dalam Mm-mm. Satareh ini ada kalau dia masuk itu namanya baiat ya. Iya ya. Nah, itu apa yang membuat Bapak? Yang membuat saya tertarik itu tadi sekiranya ada seorang yang mengajari itu tadi tentang ilmu kejiwaan. Jadi jiwa kita itu pemikiran kita nggak kosong gitu loh. Ya. Nggak buntu. Apa Anda kata bingung kita tanya sama yang tahu gitu loh. Anda kayaknya kita orang yang nggak tahu lah ahli ibadah lah dibilang. Iya, iya. Tapi tanpa kita cari yang tahu, misalnya cari tempat tanya, tanpa tanya, Iya. ya sih ibadah aja mentok di situ gitu loh. Artinya kemana lah arah tujuan Kemana ibadah arah? kita ini tadi ya. Cara pengamalannya cemana lah gitu kira-kira. Iya. Kalau kita diarahkannya dari mulai kita berdiri, ruku, sujud, duduk, punya makna semua. Kayak berdiri sifat api. Cemana cara pengamalannya? Iya. Pendakwah, menerangi kan gitu Pak ya. Semua punya arti gitu loh. Itulah sukanya saya di situ gitu loh. Jadi hidup ini punya arti gitu loh. Iya. Punya kemantapan jiwa. Apa yang mau kita kerjakan gitu. Agar bermanfaat untuk Diri kita dan orang lain Orang gitu lain. loh. Sampai kita bermanfaat bagi orang lain. Itulah PR kita sebagai umat yang beragama gitu. Enggak cuma mentok di ibadah tok gitu loh. Kira-kira gitu Pak Haribun. Jadi kalau masalah yang 73 firqah kira-kira udah dapat gambarannya Pak enggak kira-kira? Setelah masuk jamaah Satariyah. Insya Allah Udah seperti dapat, itulah ya? dalam jiwa saya itu. Golongannya seperti itulah kira-kira. Iya.
Jadi udah berapa lama Pak ngikuti Tarikat Satria Said? Kurang lebih hampir 10-an tahun lebih lah gitu, Pak. Udah cukup lama ya. Heeh. Saya sama Pak Muhammad Anta ini, sama. Masuknya sama ya? Sama. Satu perjuangan lah ibaratnya. Satu. Heeh. Jadi udah kemana-mana aja dakwahnya ini Pak. Kalau dakwah ya paling ikut pengajian dulu lah. Kalau dakwah ya paling ke kampung lah, teman ke teman, kawan-kawan kerja. Yalah, pelan-pelan lah Pak. Nggak gampang loh Pak, sulit. Iya. Perjalanan dakwah itu pun ada juga liku-likunya ya. Waduh. Pro dan kontra itu banyak pronya, banyak kontranya Banyak daripada kontranya daripada pronya. Iya. Salah satu coba Pak, apa itu Pak kontranya yang Bapak dapatkan di lapangan pada saat itu dakwah tadi? Ya kawan nggak senang dengan paham kita gitu loh. Oh, Wah, iya. cara ini salah, cara itu salah. Gitu. Kurang mantap itu kan ego gurumu aja. Mah ya sedih lah Pak, ya sakit di hati memang. Cuman ya cuma memang itulah. Tapi tetap tabah harus supaya tetap dijalani. kita pola pikir kita itu makin yakin dan dewasa gitu loh. Iya. Makin mantap bahwa keimanan itu tadi perlu penggemblengan. Hmm. Kalau nggak digembleng orang kita selalu aja. Kalau digembleng orang mau sakit hati tapi memang itu ujiannya gitu loh. Itu obatnya. Obatnya. Gitu ya? Obat hati tadi. Obat hati. Biar supaya kita terawang diri kita harus hati-hati, harus rajin. Iya. Harus sabar lah banyaknya. Boleh diceritakan lagi nggak Pak tentang manfaat yang udah Bapak rasakan selama mengaji gitu? Nah, ini pesan dari saya. Iya, iya. Kita ngaji banyak-banyak, puluhan tahun Pak. Jangan merasa diri kita itu pinter. Iya, iya. Kedua, hasil dakwah kita jangan kita rasakan kita yang punya kerja. Iya. Allah punya kerja itu. Hmm. Nanti andai kata kita punya pengikut 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun banyak, jangan merasa kita itu dia punya kita. Lepaskan aja, itu punya Allah itu. Kalau dia pun pergi kita nggak sakit hati. Kalau dia pun pergi dia. Kalau dia pun nggak pergi, pasti nggak pergi kalau dia memang setia. Itu contoh dari saya tapi ya, dari hati saya. Saya rasakan tuh Pak. Kalau kita kan ini pengikut saya ya kan. Ini mudah-mudahan pengikut saya nih. Kalau itu masih pikiran saya itu. Iya, iya. Kalau pikiran Allah lain lagi. Itu bukan punyamu. Kamu jangan prasangka seperti itu. Nanti tak olah jadi kamu sakit hati, kamu merasa sedih nanti. Iya. Tapi lepaskan aja. Pasrah aja gitu ya. Itu bukan punyamu. Artinya itu adalah titipan gitu ya. Itu baru dia. Kalau mantap. diambil lagi kalau diambil sama yang nitipkan Iya, ya, kayak namanya istilahnya juga- tukang parkir gitu loh, Pak. Iya. Itu istilah dari saya. Nah, istilahnya nggak terbebani gitu. Iya. Tapi kalau memang Allah titipkan untuk kita, ya kita amanah, ya kita jalankan amanahnya. Kita rawat betul-betul Iya, gitu ya. betul. Itu. Kira-kira Kita gitu jaga lah, Pak. betul-betul. Mm-mm. Terus gini Pak, boleh nggak Pak Bapak jabarkan sedikit aja mengenai dalam ilmu agama itu penting yang namanya syariat, thariqat, hakikat marifat. Sedikit aja sebagai gambaran gitu. Tentang syariat gitu Pak. Iya. Kalau kita penjabaran tentang syariat, kalau untuk umum, Iya. ya wajar-wajar aja syariat diamalkan. Jangan. Syariat ibaratnya kita pakai pakaian, baju, celana, topi, macam peci, itulah syariat. Syariat. Alam dunia inilah syariat itu. Iya. Memang kita wajib kita amalkan itu. Karena kita badan harus pakai pakaian. Orang kalau nggak pakai baju ya lucu kayak gitu. Iya. Itulah syariat gitu loh. Nggak ganteng kan gitu ya. Tapi tetap harus dijalankan. Harus dijalankan, wajib. Nggak mungkin orang nggak pakai syariat gitu loh. Iya. Kalau orang yang nggak mau pakai syariat itu, kalau kita ngaji itu lucu. Orang beragama nggak mau bersyariat, gitu. Ya kan? Kita ngerti kaji, ngerti isi, nggak bersyariat, ya lucu. Ya sama kita nggak pakaian, ya lucu. Artinya bermasyarakat juga. Gitu ya. Betul. Bermasyarakat itu syariat juga itu. Secara ilmu alam dia. Iya. Nanti diajak orang genduri ya, datang genduri. Talil ya talil. Takjiah ya takjiah. Kalau mau wirid ya wirid, ada rezeki. Jangan dibilang itu bid'ah ini macam, nggak boleh. Iya. Nanti kita yang ego, kita yang kemasukan setan nanti, keras, Iya. kepandian. Iya. Kira-kira gitu lah Pak. Nah, terus gambaran mengenai thariqatnya Pak. Yang torikotnya, ini lebih sulit lagi. Torikot itu kan jalan Iya, jalan. menuju Tuhannya. Makanya kalau jalan nanti pengamalan jalan ini mau berjalannya sulit loh Pak. Iya. Kadang geluduk mau hujan, macam mana nih? Padahal mau jalan ini. Iya. Ibarat orang mau mi'raj, mau ke langit ke-7 kira gitu lah ya.
sulit ini para jin dan iblis mengganggu Iya. jalan. Maka itu keimanannya harus kuat. Bertorekot ini. Mau ngaji jauh minta ampun. Gledek-gledek mau hujan. Waduh, baru jalan nih lho, Pak. Sulat, Pak. Mau jalan Pak pakai modal, Pak. Iya. Kereta, Pasti minyak duit, lagi, ya. minyak. Setelah itu ada, baru terus masuk ke dada. Keimanannya mau enggak ini ya? Iya. Kalau enggak mau pun susah juga loh, Pak. Iya. Susah itu, Pak, jalan. Ada nggak nanti yang Heh. mau ikut ini gitu? Ada enggak yang mau ngawani ini kayak Pak Anto mau Pak Anto ini ya? Ada enggak kawan di sana ini? Kalau enggak ada, waduh, jalan juga ini mau ditempuh gitu. Iya. Nah, setelah itu hakikat tujuan. Hmm. Tujuan saya sampai sini apa yang diamalkannya? Hmm. Nah, setelah amalan zikir. Nah, apa tujuannya zikir? Supaya mendapat apa? Mendapat hikmah. Hmm. Apa itu hikmahnya? Kalam kita ini mau didengar orang. Setelah didengar orang, apa makrifatnya? Kan gitu Pak ya. Ya makrifat kita itu ngomong kita itu sama kawan, apa iya sih gitu. Percaya orang sama kita. Kalau ngomong kayak 1, 2 gitu percaya sama kita gitu. Iya. Nanti ikut sama kita. Tapi bukan hebatnya kita, enggak. Iya. Itulah karena hikmah di Allah tadi beserta kita. Sayangnya Allah tadi beserta kita ada buktinya. Ngono lho. Ada ridho dari Allah itu tadi ya. Itu merinding saya, bilang gitu merinding saya. Saya tanya gitu. Lima kembali online ya Pak ya. Iya. Merinding saya. Iya, bukan hebatnya kita dakwah begini begitu enggak. Allah sayang sama kita dikasih titipan. Niki Pak Adi, titipmu 1. Hmm. Jaga ya 1 aja dulu. Nanti kok kasih banyak-banyak enggak sanggup Pak Adi, repot. Iya. Ngurus ibu ini aja repot, apalagi ngurus pengikut 1. Ngurusi anak lagi, waduh. Di dunia udah repot, udah kebingungan. Ya kan? Itu. Kira-kira gitulah, Pak. Ada nggak Pak tantangan yang Bapak alami, tantangan yang sulit selama mengikuti Satari ya? Kalau tantangan sulit, menurut saya ya di perjalanan itu. Di perjalanan Dalam itu, perjalanan itu ya. Proses perjalanan. perjalanan untuk menuju Tuhan gitu ya. Menuju Tuhannya. Sesuai dengan ajaran yang disampaikan gitu. Sampai saya sama saudara saya nih Pak Anto di PT Muiz, Iya. jatuh saya sampai 10 meter itu Pak, mau amalan zikir itu. Teringat saya itu, baru teringat perjalanan itu. Itu perjalanan dakwah apa gimana itu? Perjalanan mau amalan zikir. Amalan zikir. Jatuh saya sama Bapak Muhammad Artinya Anto. prakteknya gitu ya? Iya, itulah susahnya itu. Hmm. Sampai tak terasa jatuh itu, kaki berdarah-darah. Itulah berjalan tadi. Susah, Pak. Berarti memang benar Nabi Muhammad Rasulullah itu berjalan itu dalam berdakwah tuh lempari batu macam memang percaya saya itu. Berdarah-darah. Seperti kita itu beramal soleh itu perlu pengorbanan, berdarah-darah. Itulah jalan atau perjalanan tadi menuju Tuhan. Tujuan Tuhannya. Tapi ada juga didatangkan mengenai ujian-ujian gitu ya. Masing-masing. Beda-beda ujian-ujian untuk menuju Tuhannya. Ada yang gampang, ada yang sulit. Kembali kepada Allah tadi ya. Iya. Itulah. Jadi orang Thorikot ini memang ya kebanyakan